Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tahtaju an ta'rifal ashkarin, dan perlunya mengetahui para pasukan-pasukan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pasukan-pasukan hati atau tentara-tentara hati. Wa dzalika annal ashkaril zahiri huwa syahwatu wal ghadabu wa manaziluhum fil yadaini war rijlaini wal ainaini wal udunaini wa jami'il a'dha'i. Yaitu untuk tentara-tentara dari sisi zuhir adalah syahwat dan amarah, dan tempatnya itu ada pada tangan, kaki, mata, telinga, dan juga semua anggota badan. Jadi yang namanya manusia itu di dalam dirinya itu ada hati, dan hati itu memiliki pasukan-pasukan, memiliki bala tentara, baik dari sisi zuhir maupun dari sisi batin. Yang dari sisi zuhir atau yang tampak, bentuknya ialah syahwat dan amarah, yang mana mereka itu bertempat di seluruh anggota badan manusia, baik di tangan, kaki, mata, telinga, dan di seluruh anggota tubuhnya. Itu adalah tempatnya. Jadi di seluruh bagian dari sisi kemanusiaan yang berbentuk jasad atau zuhir yang tampak. Wa ammal ashkarul batinu famanaziluhu fid dimaghi wa huwa qawiyal khayali wat tafakkuri wal khifdhi wat tadhakkuri wal wahmi. Adapun pasukan atau tentara-tentara dari sisi batin itu bertempat di otak. Dialah kekuatan khayal, pikiran, hafalan, memori, dan juga bentuk pembayangan-pembayangan. Nah, jadi pasukan-pasukan ini adalah pasukan-pasukan yang sifatnya tersembunyi atau secara batin, karena memang bentuknya itu tidak tampak atau tidak terlihat. Walikulli quwwati min hadhil qawiyya amalun khassu. Dan setiap pasukan-pasukan itu memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Ya, jadi tiap tentara itu memiliki kemampuan-kemampuan dan tugas-tugas khusus, tugas-tugas tersendiri pada diri manusia. Fa in dha'ufa wahidun minhum dha'ufa hala abni adama fitaraini. Nah, jika salah satunya lemah, maka akan lemah pula keadaan manusia atau keadaan diri anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi
Wa jumlatu hadzainil ngashkarin fil qalbi wa huwa amirun huma. Dan berkumpulnya seluruh tentara-tentara ini yaitu di dalam kolbu, di mana dia adalah sebagai pemimpin mereka. Nah, jadi kolbu itu merupakan pemimpin bagi semua anggota-anggota tubuh. Ia merupakan poros untuk tercapainya segala sarana dalam perbuatan manusia. Nah, karena itulah hati itu yang menjadi tempat bagi segala ujian dan cobaan terhadap diri manusia. Nah, bila hatinya tidak memiliki ilmu dan akidah yang benar dan dipenuhi dengan syahwat, maka hati akan menjadi rusak. Karena kecintaan kepada syahwat merupakan penyakit yang dapat merusak hati. Nah, seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradun. Wallahu adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi kalau hati itu dipenuhi dengan syahwat dan amarah, maka hatinya itu sedang sakit, hati mereka itu sakit. Dan bila seperti itu, maka sakit pula atau rusak pula tubuh manusia itu. Abu Hurairah juga mengatakan, hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan adalah tentaranya. Jika raja itu baik, maka akan baik pula seluruh tentaranya. Dan jika ia buruk, maka akan buruk pula seluruh tentaranya. Jadi hatilah yang menentukan akan baik buruknya tubuh seseorang. Fa inna amaral lisani ayadkuru dzakaro wa inna amaral yadi antabtosa batosat wa inna amarar rijlu antas'a sa'ata. Wa kadzalikal hawasul khamsu hatta yahfadha nafsahu kaima yaddakhiruz zada liddaril akhirati wa yahsulus saidu wa tatimmut tijaratu wa yajma'u badarus sa'adah. Jika ia atau kolbu menyuruh lisan untuk berkata, maka lisan akan berkata. Jika ia menyuruh tangan untuk menghancurkan, maka tangan akan memukul. Jika ia menyuruh kaki untuk bergerak, maka kaki akan berjalan. Demikian juga dengan panca indera. Hingga selamatlah dirinya dengan mengumpulkan bekal untuk akhirat dan mendapatkan tujuan dan sukses di dalam perdagangannya dan mengumpulkan kebaikan. Jadi apapun yang dilakukan oleh diri manusia
semuanya itu bersumber dari apa yang diperintahkan oleh kolbunya. Nah, baik dalam berbicara, berpikir, berjalan, melihat, mendengar, dan sebagainya. Nah, seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, afalam tasiru fil ardi fatakuna lahum qulubi ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wa haula'i ta'i'una lil qalbi kama annal malaikata ta'i'una lirrabbi subhanahu wa ta'ala la yukhalifuna amrohu. Dan seluruh tentara-tentara itu taat kepada kolbu, taat kepada hati, sebagaimana malaikat taat kepada Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi dan tidak mendurhakainya. Jadi semua anggota badan itu hakikatnya diciptakan untuk patuh terhadap kolbu dan tidak akan menyalahinya. Nah, kepatuhan ini menjadi simbol kepatuhan malaikat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau malaikat itu patuh karena sadar, sedangkan tentara-tentara kolbu itu patuh karena perintah, patuh karena terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khalqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.